rumah kedua, supporter Indonesia siap merahkan King Abdullah Stadium. Fanatisme supporter Indonesia dalam mendukung timnas Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan tak hanya ketika bermain di kandang, ketika bermain di luar negeri pun supporter Indonesia selalu hadir mendukung skuad Garuda bermain. Hal ini terlihat ketika Piala Asia U23 2024 kemarin di Qatar, di mana fans Indonesia mencatatkan rekor sebagai supporter terbanyak non-tuan rumah dengan total kehadiran di stadion mencapai 26.529 penonton. Jelang laga Indonesia melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, supporter Indonesia di Arab Saudi siap memerahkan King Abdullah Stadium. Menurut data dari KJRI Jeddah, warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Arab Saudi mencapai lebih dari 527.000 jiwa. Hal ini tentu menjadi salah satu dukungan moral bagi pemain Indonesia saat bermain di Arab Saudi nanti. Mampukah timnas Indonesia memberikan kemenangan bagi seluruh supporter Indonesia? FIFA Mania? Arab Saudi memang tim kuat, tapi bukan berarti mereka tanpa kelemahan. Apalagi dengan skuad timnas Indonesia yang sekarang. Harusnya tidak ada alasan bagi skuad Garuda untuk ciut duluan sebelum melawan mereka. Kunci timnas Indonesia agar mampu meraih hasil positif atau setidaknya imbang melawan Arab Saudi adalah jangan sampai cepat kebobolan. Apalagi di 45 menit pertama, timnas Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan mereka. Karena berkaca dari laga sebelumnya, terutama di Piala Asia, ketika timnas Indonesia sudah kebobolan lebih dulu, apalagi kebobolan cepat, mereka terkadang sulit untuk mengembangkan permainan. Bukan hanya kesulitan, tapi justru malah kerap kali lakukan kesalahan. JIZ dan kawan-kawan harus mampu menguasai permainan agar membuat lawan frustasi. Selain itu, counter attack cepat juga bisa menjadi senjata berbahaya yang harusnya bisa dilakukan oleh skuad Garuda. Hanya saja counter attack cepat tersebut harus diimbangi dengan kemampuan lini serang Garuda untuk memanfaatkan peluang sekecil mungkin. Semoga Rafael, Ragnar, Marcelino, dan pemain depan lain bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Menurut kalian gimana? Apakah cara tersebut bisa efektif? Atau ada cara lain? Coba tulis di kolom komentar. Sintayong mengaku khawatir dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang jarang mendapat menit bermain di klubnya. Namun Sintayong tetap memanggil mereka untuk menghadapi Arab dan Australia. Sintayong mengatakan alasan mereka tetap dipanggil karena belum ada pemain yang bisa menggantikan posisi mereka di timnas Indonesia. Jika melihat skuad saat ini, saya melihat ada 4 pemain timnas Indonesia yang jarang dimainkan. Yang pertama adalah Pratama Arhan. Sudah sekitar 7 bulan Arhan dikontrak Suwon FC, tapi sejauh ini dia baru memainkan laga sebanyak 1 kali. Itu pun cuma 3 menit. Selanjutnya ada Marcelino Ferdinand. Selama berseragam KMS Kadenzi, Marcelino tercatat hanya bermain sebanyak 7 pertandingan hingga akhirnya hengkang ke Oxford United. Selain Marcelino, ada Ragnar Oratmangun. Ragnar terakhir kali main di klub pada 4 Mei 2024 lalu, saat Ragnar masih membela Fortuna Sittard. Itu artinya Ragnar sudah tidak bermain di klub sekitar 4 bulan. Dan yang terakhir adalah Tom Hai. Tom Hai hingga sekarang belum dikontrak oleh klub manapun. Terakhir kali dia main yaitu pada 19 Mei 2024 lalu saat masih berseragam SC Heerenveen. Walaupun jarang dimainkan, tentu kita semua berharap mereka mampu tampil maksimal. Kita doakan saja yang terbaik buat timnas Indonesia agar bisa meraih minimal 1 poin baik melawan Arab maupun melawan Australia. Media Arab Saudi Ar-Riyadiyah menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh 10 pemain yang berkarier di klub-klub Eropa. Dalam laporan terbaru, media tersebut menyatakan kekhawatiran mereka terhadap potensi besar yang dimiliki oleh skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari daftar tersebut, 10 pemain diantaranya bermain di liga-liga Eropa, termasuk Jay Ijes dari Venezia, Calvin Verdonk, Nathan Chow Aon, dan Justin Hubner. Kehadiran pemain-pemain yang berpengalaman di liga-liga top Eropa ini membuat media Arab Saudi merasa waspada. Mereka menyadari bahwa timnas Indonesia kini memiliki kekuatan yang berbeda dan lebih kompetitif dibandingkan pertemuan sebelumnya. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah pada Jumat 6 September 2024. Laga ini diharapkan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Hal itu disampaikan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, seusai kegiatan match coordination meeting di Jeddah. Ini yang dimaksud kejutan dari PSSI yang disampaikan beberapa minggu yang lalu. Siapa yang nggak sabar nonton Bang Paes terbang-terbang, guys? Udah siap belum pemain Arab ini bakal sulit mencetak gol ke gawang timnas Indonesia? Karena kabar yang begitu mengejutkan dan begitu membahagiakan, Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Tentu saja, ini gue yakin ada andil, ada pengaruh dari Pak Erick Thohir tentu saja, dan lobbynya bersama dengan FIFA. Yang jelas ini sangat bermanfaat, sangat positif untuk timnas kita.
kita nggak boleh meremehkan Hernando juga, nggak boleh mengecilkan dia. Dia kiper yang bagus, tapi dengan adanya Martin Paes, kiper yang sudah berpengalaman, kiper yang secara postur nih bisa nih sangat berguna untuk timnas kita menghadapi Arab Saudi yang posturnya tinggi-tinggi, dan dia ini sudah terbiasa bermain di bawah tekanan, karena klubnya itu kalau lihat klubnya itu selalu digempur habis-habisan terus sama lawan, dan dia itu sering bikin banyak save. Nah itu sudah menjadi latihan, karena nantinya lawan Arab Saudi kita akan diserang terus-terusan juga. Jadi ini kabar yang sangat bahagia, dan semoga di penampilan pertamanya nanti bersama dengan timnas Indonesia bisa memberikan langsung impact yang positif, bukan negatif. Oke, selamat datang Martin Paes, dan kita akan lihat besok menghadapi Arab Saudi gimana performanya. Segitu dulu. Breaking news guys, Martin Paes dikatakan bisa bermain saat Indonesia melawan Arab Saudi tanggal 6 besok. Apa iya guys? Yuk kita lihat beritanya sama-sama. Oke, ini berita dari Kumparan Play nih ya. Martin Paes dikabarkan bisa dimainkan saat melawan Arab Saudi pada hari Jumat besok ya, Jumat dini hari. Berita tersebut diberitakan dinyatakan oleh Bapak Sumarji, tentunya manajer timnas kita ya. Dikatakan setelah match coordination meeting atau MCM. Kita baca sama-sama di bawah ya. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut. Nah loh guys, kalau misalkan emang ternyata berita ini benar ya, dan Martin Paes bisa langsung dimainkan saat lawan Arab Saudi nanti, bah ini mungkin akan jadi lebih cepat ya timnas kita, masa kita sebagai penonton akan bisa menyaksikan Martin Paes bermain untuk timnas Indonesia. Berita ini tentunya menjadi berita yang kita tunggu-tunggu banget ya, berarti jadi lebih cepat nih. Tadinya dikabarkan Martin Paes hanya bisa bermain saat lawan Australia, tapi sekarang lawan Arab Saudi bisa bermain, wah jadi lebih tenang ya. Oke, gimana menurut kalian? Yuk kita komen semua, let's go! Breaking news guys, Martin Paes sudah bisa bela Indonesia besok. Sebelum gue lanjut, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, dipencet, di-follow-in gue, sikat! Nah, sumber beritanya langsung valid dari website PSSI, ini dia nih. pssi.org, pernyataannya dari Pak Sumarji atau manajer timnas Indonesia sekaligus kepala Badan Tim Nasional. Pasca match coordination meeting tadi siang, Pak Sumarji bilang Martin Paes dapat membela timnas Indonesia besok ketika menghadapi Arab Saudi. Dan dia berterima kasih atas peran yang aktif dari Ketua Umum PSSI kita, Erick Thohir. Jadi buat yang nggak sabar nonton Martin Paes besok, banyakin tidur siangnya guys. Biar tengah malam bisa nonton timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Dan pastinya nonton Martin Paes. Komentarnya sikat! Pertandingan antara Arab Saudi melawan timnas Indonesia akan segera berlangsung. Kini tinggal beberapa hari lagi, kedua tim akan beradu taktik di lapangan. Persiapan demi persiapan pun juga dilakukan oleh Arab dan timnas Indonesia. Namun di balik persiapan yang dijalani oleh kedua tim, ada sebuah kabar menarik yang berhubungan dengan fans Indonesia. Kabar yang dimaksud adalah saat fans Indonesia yang ada di Timur Tengah akan bersatu untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan Sinteyong. Sebuah hal yang kini patut diwaspadai oleh Roberto Mancini. Karena ternyata tak hanya fans Arab yang bakal memadati stadion, melainkan hal yang sama juga akan dilakukan oleh fans Garuda. Dan untuk itu inilah cerita di balik rencana gila fans timnas jelang Arab Saudi melawan Indonesia. Ya, jika berbicara soal fans Indonesia, pasti banyak yang setuju jika fans Indonesia itu ada di mana-mana. Dan hal itu sudah terbukti saat tim Garuda bermain di luar negeri, entah dalam laga uji coba maupun laga resmi. Contoh bukti nyata terjadi di ajang Piala Asia yang lalu, di mana saat bermain puluhan fans Indonesia langsung datang ke stadion. Mereka terus bernyanyi dan memberikan support kepada para pemain yang bermain di lapangan. Momen inilah yang membuat Qatar ikut senang karena berkat adanya fans Indonesia, ajang Piala Asia menjadi lebih ramai.